Saudara, hari ini saya akan berbicara lagi mengenai how to be anointed for healing. Nah, saudara tahu bahwa dalam perjanjian lama, kenapa kok saya membawa ke perjanjian lama? Karena saya ke-trigger sebenarnya sama Pastor Gad. Pastor Gad kemarin itu membawa mengenai bagaimana bayangan dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu hanya sekedar bayangan. Tapi hakikatnya adalah perjanjian baru. Oke? Yesus adalah hakikat. Dia adalah the substance. The old is the shadow. Yang lama itu adalah bayangan. Nah, Tuhan ini sering menggunakan realitas fisik untuk menggambarkan kebenaran rohani. There is a truth, spiritual truth. Dari bayangan, dari kebenaran yang digenapi Kristus sebagai substansi yang sejati. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dari apa? Keselamatan yang akan datang. Artinya, saudara, kalau saudara bilang seluruh Bible itu untuk saya, seluruh Bible itu adalah substansinya gitu. Lama-lama kita benar-benar di bawah hukum Taurat benar. Gitu ya. Dan saya yakin gak ada yang bisa melaksanakan hukum Tauratnya sama sekali. Saudara tahu ada berapa banyak hukum di dalam untuk orang Yahudi yang harus ditaati? No, not 10. 613. 613 hukum, saudara. Do you know? Itu hukumnya. That's the law of Moses. So many. Dari 10 ditambah 613. Apa artinya 10 jadinya? Ya kan? Kayaknya nggak ada artinya. 613 kalau kamu hafal jago. Amin. Di sini ada yang hafal nggak? Hukum ketiga apa? Nah, hukum ke-7 apa? Susah kan? Susah kan? Iya, karena Roh Kudus nggak akan bantu kamu. Tapi kalau dikatakan Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar, udah mulai pada nyebut semua. Kenapa? Roh Kudus membantumu. 613 hukum. Tetapi Tuhan kasih solusinya. Yohanes 3, 1, 6. Dibalik Yohanes 3 ayat ke-16. For God so loved the world. Begitu mudahnya ya. Anak sekolah minggu aja, anak Vances saja udah bisa ngapalin. It's so easy to remember. Nah, saudara, karena ini bukan hakikat dari keselamatan, not the substance. Jadi, kita bisa melihat dari perjanjian lama bagaimana kita penggambaran dari perjanjian baru itu sendiri. Salah satu, saya hanya bawa satu aja ini, hanya satu aja. Bayangan yang paling kuat adalah salah satunya penyakit kusta. You know kusta? Lepers. Soalnya kalau dengar kusta itu kayak gimana? Ingatnya apa? Orang gitu ya, udah nggak ada tangannya udah pada potol-potol semuanya kan gitu, nggak ada ininya, kadang nggak ada tangan, itu karena penyakit. Oke? Penyakit kusta. By the way, zaman dulu penyakit kusta itu nggak ada obat. Sekarang sih udah ada obat. So let us bring to the Bible time. Ini by the way saudara kalau argue, oh iya ini dengan saya gitu ya, ini penyakit kusta kan gampang, sekarang ini gampang. Oke, you're missing the point. Oke? Yang saya mau bawakan di sini adalah penyakit kusta merupakan gambaran profetik tentang betapa mengerikannya dosa itu. Kusta itu adalah gambaran daripada dosa. Oke? Salah satunya, bayangkan ya, waktu zaman dulu orang kena penyakit kusta, seseorang yang dahulunya itu dikasihi, itu harus diusir keluar dari perkemahan. Jadi harus keluar rumah. Oke? Pertama itu. Kedua, pakaiannya mesti dikoyak. Ketiga, mukanya mesti ditutupin. Kamu udah nggak ada identitas lagi, nggak ada yang bisa kenalin kamu. Oke? Keempat, dia harus teriak-teriak. Waktu dia kusta, dia ketemu orang, dia harus berteriak, najis, najis, najis gitu. Ini bukan saudara bilang, ih najis. Enggak, najis. Najis itu untuk saudara, bukan untuk orang lain. Kamu nggak ngatain orang lain. Tapi kamu harus teriak ke diri kamu supaya orang lain nggak deket kamu. Karena orang lain deket ke kamu, langsung orang itu jadi najis juga. That's so cruel ya. Kayaknya kok kejam sekali Tuhan. Benar? Orang udah kena penyakit, tapi malah disuruh ngomong penyakitnya, terus disuruh ngomong najis-najis keliling-keliling.
Pernah nggak saudara disuruh kayak begitu, harus ngomong keluar, announce gitu kalau saudara lagi ada something? Ya nggak mungkin lah. Mana mungkin itu terjadi. Tapi ini yang terjadi, Imamat 13 ayat 45 sampai 46. This is no kidding, man. Ini nggak kaleng-kaleng ini. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Nah kan, pakaian aja nggak boleh yang beres. Mesti compang-camping gitu. Oke? Kedua, rambutnya terurai. Jadi nggak ada tuh potong rambut gitu. Pokoknya rambut harus biarin panjang. Dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru najis-najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahannya. Itulah tempat kediamannya. This is the hardest thing. Saudara pernah nggak ngalamin isolation? Pasti pernah. Waktu COVID. Benar? Waktu COVID kan tinggal kan. Kadang-kadang ada yang orang di-isolate, di kamar sendiri gitu kan. Enak nggak? Jangan bayangin di kamar ada Netflix, ada apa. Nggak ada wifi. Dulu nggak ada wifi. Dulu nggak ada komputer. Nggak ada HP. Sendirian aja udah di sana. By the way, nggak ada buku ya. Kan dulu belum ada mesin cetak. Jangan pikiran, oh iya enak terasing gitu ya. Selama masih bisa WA-an, beres. Nggak bisa, saudara-saudara. Kamu merenungi nasibmu akhirnya. Kenapa gue sial banget kena kusta? And then kamu mulai merenungi. Kenapa kok saya harus ditolak? Kenapa kok saya harus dikucilkan? Seseorang yang dikucilkan tuh nggak enak. Oke? Yang sekolah nih. Pernah nggak kamu ditinggal di kelas sendirian, dijauhin sama temen? Pernah? Ah, rasanya gimana? Rasanya blip banget gitu kan? Iya kan? Nah, oke. Tubuh, ini ya, keluarga nggak boleh meluk sama sekali. Oke? Nggak boleh ibadah, nggak boleh komunitas, nggak boleh sama sekali. Tubuh semua dari atas sampai bawah dipenuhin sama luka. Luka-luka semua, kulit rusak, syaraf, terutama syaraf, itu mati rasa. Kamu nggak bisa merasa sama sekali. Basically, kusta ini penyakit yang berjalan. Basically, ini adalah kematian yang berjalan. Like a walking dead. Pertama najis, kedua terpisah, ketiga mati rasa, keempat kamu membusuk perlahan-lahan. That is no way to live. Taurat itu menegaskan bahwa penderita kusta harus dinyatakan najis oleh imam. Yang menyatakan itu siapa? Imam. Imam, terus dia harus diasingkan. Bilangan 5 ayat kedua sampai ketiga. Dikatakan demikian. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat, disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Dipisahin. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi. Supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Artinya kalau kamu tinggal di sana aja, di rumah itu semua jadi najis. Just being there, itu contaminate everybody. Udah dijauhin. Saudara, saya merasakan sedikit aja dengar orang yang kena COVID, kemudian dijauhin satu keluarga, dianggap udah kayak penyakit kayak gimana. Itu orang aja udah merasa kayak orang di-reject banget. Kayak merasa tertolak sekali. Benar gak? Rasanya gak ada yang mengasihi dia. Seolah-olah kenapa Tuhan menimpakan kutuk ini ke saya. Itu baru COVID. Ini kena kusta. Kamu gak boleh kontak sama sekali. Jadi ngomongnya gimana? Ya dari jauh lah, orang jadi jauh-jauh gitu. Kasih makanan jauh banget. Amin. Nah, saudara, anehnya kusta ini dibilang bukan masalah kesehatan. It's not about health. Tetapi, we'll see bagaimana dari pelajaran rohani. Let's get bahwa kita ini bisa, saya berharap hari ini kita bisa dapatkan there's a spiritual lesson. Ada pelajaran rohani yang menggambarkan bagaimana sebenarnya dosa itu memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Oke? Kusta itu adalah simbol daripada dosa. Pertama, kusta itu adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Oke? Tubuh penderita kusta itu najis secara fisik, sama seperti dosa itu menajiskan kita secara rohani. Even God cannot be close to you. Oke? Kedua,
orang kusta itu nggak boleh masuk ke kemah suci. Sama sekali nggak boleh masuk. Itu menunjukkan bahwa dosa itu memisahkan manusia dari hadirat Tuhan. Dia harus terpisah. Yesaya 59 ayat yang kedua, dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tetapi puji syukur sama Tuhan, buat Tuhan Yesus itu menyucikan kita dari dosa. Sekali kita menerima dia, kita disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kamu tidak akan pernah tidak bisa masuk ke kemah suci. Kamu selalu bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena yang menyucikan adalah Yesus. Tetapi yang banyak dikhotbahkan adalah kamu berbuat dosa, makanya kehidupan kamu itu kayak orang terkutuk. Makanya ini karena dosa ini, karena dosa itu, makanya Tuhan tidak mau dengar kamu. Makanya Tuhan terpisah dari kamu. Itu yang sering dikhotbahkan. But know this, ketahuilah bahwa Yesus telah memisahkan kamu. Dia telah menguduskan kamu sampai kamu boleh fellowship dengan dia sekali untuk selama-lamanya. Gak usah lagi kamu takut, saudara. Kedua, isolation. Ada isolasi dan keterpisahan. Mereka itu harus hidup sendiri, by the way, di luar perkemahan. Saudara, saya waktu kena COVID, waktu itu, istri saya itu nggak kena. Harusnya, dia itu nggak usah bareng-bareng sama saya. Kamar saya ada beberapa kamar, dia bisa tidur tempatnya anak saya. Harusnya saya itu pindahlah gitu kemana, kayak gitu loh istilahnya. Saya disuruh masuk ke kamar sendiri. Tapi istri saya bilang karena dia saking sayangnya sama saya, luar biasa sekali dia meng-COVID-kan dirinya sendiri. Masuk dia ke kamar, dia bareng-bareng. Akhirnya termasuk anak-anak saya juga makan bareng-bareng satu meja dengan saya. You know what I feel? That's how, bagaimana Tuhan itu menerima kita. Dia nggak takut loh. Dia nggak takut. Dia nggak takut kenajisannya itu kena nepak ke dia. Enggak. Sama sekali enggak. But watch. Ya. 2 Tawarik 26 ayat 21 dikatakan Raja Uzia dia itu sakit kusta. Sampai pada hari matinya dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dosa itu bukan hanya memisahkan kita dari Allah, tapi memisahkan kita dengan sesama kita juga. Kemudian, yang ketiga, itu mati rasa. Ada kusta itu merusak syaraf, itu penyakit syaraf sebenarnya. Dia itu merusak. Membuat penderitanya itu nggak bisa merasakan rasa sakit atau luka. Jadi kalau misalnya orang gitu ya, pas salaman gitu, toto jarinya potol satu gitu, jari saya potol satu, dia nggak berasa. Itu penyakit kusta kayak begitu tuh, ya kurang lap. By the way, ini sampai hidung-hidungnya pun bisa copot by the way. Can you imagine? It's like orang itu decaying, benar-benar. Nah, saudara, sama seperti dosa. Itu mematikan hati nurani kita juga. Kita nggak lagi peka jadinya terhadap dosa. Efesus 4 ayat 17-19 kita baca bersama. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Dosa itu membuat perasaan itu jadi tumpul. Now you know kenapa orang yang ada dalam dosa. Karena seakan-akan mereka itu balik lagi ke sana. Sampai akhirnya udah nggak ada rasa. Berdosa sama nggak berdosa sama aja. Ini apa yang ada dalam firman Tuhan. Ini kayak orang kena kusta. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Once masuk, dosa yang lain masuk, nyebar, lama-lama jadi tumpul. Perasaannya, hati nuraninya udah nggak ada lagi. Now you're wondering kenapa orang itu bulak-balik jatuh ke dosa yang sama. Hal yang sama terus berulang. Karena perasaannya sudah menjadi tumpul. Saudara mungkin sudah diselamatkan,
But when you stay in the acts of sin, saudara masih terus-menerus, akhirnya perasaan jadi tumpul. Orang itu paling nggak enak kalau nggak bisa ngerasain apa-apa. Saudara aja lagi COVID nggak bisa ngerasain, ini di depan nih. Udah ada nasi babi campur aliong. Double portion, jumbo. Mau seenak apapun di depan, kalau pas dimakan, nggak ada rasa. Rasanya flat, hambar semua. Seenak apapun, makanan jadi nggak enak, saudara-saudara. Amin. You still remember those time, right? Ini yang salah satu yang paling merusak, yaitu kerusakan ini progresif. Kusta itu dimulai dari satu bercak kecil. It starts with a small thing. Lalu menyebar. Sama seperti dosa, kalau nggak segera diatasi, itu akan membusuk, menyebar, bahkan merusak seluruh kehidupan kita. Bukan hanya soal tindakan yang terlihat sih masalahnya. Tetapi kerusakannya terjadi di dalam hati kita. Dosa ini adalah gambaran diri kamu tanpa Kristus. Without Christ, that's a life in sin. It's without Christ, terpisah. Dan yang paling serius, ini yang paling serius, you take note ya. Kusta itu dianggap, waktu zaman dulu ya, jangan protes ke saya, oke? Ini zaman dulu ini. Dianggap tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Tidak bisa ada yang namanya dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ini adalah gambaran bahwa dosa tidak bisa diatasi dengan usaha manusia. Dosa tidak bisa diatasi dengan usaha manusia. Hanya anugerah Allah yang sanggup menyucikan. Sekali lagi ya, ini perkataannya ya. You can take home the quotes. Bahwa dosa itu tidak bisa diatasi dengan usaha manusia. Hanya bisa Tuhan yang anugerah Allah yang sanggup untuk menyucikan. Saudara, dalam perjanjian lama, Rabi Yahudi ini menganggap menyembuhkan kusta itu sama sulitnya dengan membangkitkan orang mati. It's the same. Oke? Tidak ada seorang imam pun, saudara tanya, siapa yang bisa sembuh dari kusta? Ada nggak penyakit kusta dalam perjanjian lama? Banyak. Tetapi nggak ada yang bisa menyembuhkan satu pun. Satu pun nggak ada. Oke? Nggak ada seorang imam, nabi, raja, siapapun, hakim manapun, nggak bisa menyembuhkan orang dari penyakit kusta. Dia hanya bisa menyatakan orang ini kena kusta, dan kemudian periksa apakah orang ini sudah sembuh atau belum. Apakah seorang ini sudah bersih, atau masih sakit, atau masih najis. That's it. Imam hanya bisa menyatakan. Oke? Nah, by the way, berarti artinya hanya Tuhan yang bisa deal dengan dosa. Sekali lagi saya tanya, saya nyatakan, hanya Tuhan yang bisa deal dengan dosa. Manusia, bahkan dirimu sendiri, tidak akan bisa deal dengan dosa. Jadi kalau saudara bilang, oh iya, saya harus melawan dosa ini. Mateng, coba aja. You try. Saya harus melawan ini, saya harus melawan. Nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa dilawan dosa itu. Cuman Tuhan yang bisa deal dengan dosa. Jangan main-main. Oh ya ini dosa kecil lah. Bisalah saya lah. Nggak bisa, saudara-saudara. Amin. Tidak ada satu usaha manusia yang bisa melepaskan mereka dari dosa. Ini menegaskan bahwa kesembuhan dari dosa, kesembuhan dari kusta, itu sama dengan lambang kebangkitan dari kematian rohani oleh karena dosa. Kesembuhan dari kusta, sekali lagi saya nyatakan, bahwa itu sama dengan kebangkitan dari kematian rohani oleh karena dosa. Nah, saudara, let's dive into the second part. Yesus itu disebut Mesias. Dia yang diurapi. Orang yang diurapi harusnya apa? Kudus kan? Karena telah dipisahkan kan? Dia itu orang nggak boleh najis kan? Nggak boleh sama sekali. Nah, pengenapan dari dia diurapi itu ada di mana? Di ayat temanya kita tahunan. Roh Tuhan ada padaku. Dia menyatakan dirinya sendiri. Lukas 4 ayat 18-19. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Bahkan dikatakan di Yesaya 61 ayat 1. Dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Saudara, the first thing Tuhan dapat pengurapan, kasih kabar baik, menyembuhkan hati yang remuk. He cleans you from the inside out. Dia menyembuhkanmu dari dalam keluar. Dia itu langsung, ibarat kata, dia deal dengan akarnya. Akarnya itu bukan luka di luar. Yang lebih parah, itu luka di dalam. Kalau saudara mungkin merasa, kok kayaknya ini kok kayaknya sakit mulu, kok kayaknya ada something yang wrong. Mungkin Tuhan mau deal dengan hatimu terlebih dahulu. God wants to deal with your heart. Maybe there's something happening with you, yang Tuhan itu mau sembuhkan terlebih dahulu. Amin. Saudara, ketika kita semua secara rohani kita ini adalah penderita kusta, najis karena dosa, terasing daripada Tuhan, Yesus datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk menyentuh kalian, dan dia datang untuk memulihkan kalian. He comes to you. Lukas 5 ayat 12 sampai 13. Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai 13. It's very short. Ini passage yang very short, tapi this is powerful. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saudara, ini rumah isolated by the way. Ini rumahnya sendiri, dia terpisah. Berarti Yesus dengan sengaja itu pergi ke tempat yang terpisah itu. Dia mencari orang kusta itu. Kalau saudara tahu nih, ada saudara, ada orang yang kasihi saudara gitu ya. Orang yang dikasihi, your loved ones lah ya. Itu ada di dalam ruangan, kemudian kena penyakit gitu. Penyakitnya super menular gitu. Saudara ada nggak yang mau dengan sengaja masuk ke dalam gitu? Even ini orang yang saudara sayangin. Nggak bisa lah, kenapa? Kalau saudaranya kena, dan saudara juga menjadi penular untuk yang lain, betul? Itu kan yang jadi masalah kan kemarin COVID itu. Kita bukannya nggak sayang, tapi kita takut kita jadi orang yang menular ke orang lain, apalagi yang punya orang tua. Orang pada ketakutan semuanya. Ya kan? Mendekat, mau sih meluk, tapi nggak bisa. Ya, beda sama Yesus. Dia malah samperin ini orang kusta. Kemudian ketika ia melihat Yesus, dia langsung tersungkur dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Bahasa Inggrisnya begini ya. "And it happened when he was in a certain city that behold, a man who was full of leprosy saw Jesus, and he fell on his face and implored him, saying, 'Lord, if you are willing, you can make me clean.'" Harusnya ini kan orang kusta. Orang kena penyakit. Kalau benar orang kena penyakit, menarik sekali. Harusnya orang kusta berkata, "Tuhan, engkau dapat bukan make me clean. Engkau dapat bukan membuat aku jadi tahir, tapi membuat aku jadi sembuh dong. Tuhan, kamu bisa menyembuhkan aku." Harusnya ngomongnya demikian. Enggak loh. Artinya apa? Di mata Tuhan, penyakit kusta pada zaman Bible itu bukan penyakit, tapi masalahnya kenajisan. Masalahnya adalah uncleanness. Dan uncleanness itu atau kenajisan itu bisa menular ke orang lain. By the way, zaman dulu ada nggak penyakit menular? Pasti ada lah. Penyakit batuk aja bisa nular, benar? Ya dong, kalau penyakit batuk menular, kenapa kok nggak dibilang penyakit batuk aja? Yang dibilang najis. Enggak, penyakit kusta doang. Satu-satunya penyakit di mana orang harus bilang najis. Itu cuma kusta. Karena kusta adalah gambaran daripada dosa. Amin. Sama seperti dosa, membuat manusia itu najis di hadapan Tuhan bukan cuma lemah atau sakit, saudara. Tetapi kusta membuat seorang tidak pernah layak tanpa adanya penyucian dari dosa.
Menarik, lalu Yesus menjamah dia. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga kusta lenyap. Pertama, yang jadi harus kita note. Menurut hukum Taurat, setiap orang yang menyentuh orang yang kusta, itu akan najis. Dia akan tercemar. Tapi Yesus membalikkan semuanya itu. Amin. Yesus justru tidak menjauh dari yang najis, dia malah menyentuh. He touch the untouchable. Wow. Dan bukannya menjadi najis, Yesus justru mentahirkan orang itu. Saudara, kalau saudara ada problem dengan dosa apapun, saudara cukup bilang sama Yesus, Yesus, engkau yang bisa buat aku jadi sembuh dari dosa, jadi tahir. Kamu punya masalah dengan addiction, apapun itu. Kamu tahu nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan kamu dari kebiasaan itu. Cuman Yesus yang bisa. Cuman Yesus, engkau yang menyucikan aku. And that's it. Dia buat kamu jadi suci, jadi kudus. Karena yang bisa membuat orang jadi suci, itu bukannya, oh saya bisa menyucikan diri saya. Nggak bisa. Harus ada korban, saudara-saudara. You need sacrifice. Bahkan zaman dulu aja, penyucian orang harus pakai darah. Saudara tahu kan, zaman dulu itu darah itu bukannya, oh iya, main belek aja gitu. Korban itu harus sempurna. Jadi setiap kali nih, kamu buat salah banyak, dikumpulin dulu nih kesalahan, nanti setahun sekali kamu harus cuci-cuci. Baru kamu kudus. Kamu tahu betapa ribetnya itu. Kita ngomong deh ya, nggak usah susah-susah. Satu hari buat dosa, kamu harus belek ayam, hidup, pakai darah. Oke? Tiap hari kamu harus belek ayam terus, hidup. Lama-lama, setiap rumah daripada rumah kita, itu kayak kandang ayam semua. Ya kan? Harus ada ayam untuk persembahan korban. Minimum ada 400 ekor. Karena tiap hari kita buat dosa kan? Can you imagine? Satu orang, satu ayam. Satu keluarga isi 5 ekor. Kali 365. Harus disucikan tiap hari. Beneran kan saya bilang, rumah kamu jadi peternakan ayam. Itu baru ayam. Untungnya puji syukur sama Tuhan. Tuhan bilangnya kambing, karena ayam kecil kan, kambing. Lu coba aja melihara kambing segitu banyaknya. Berat kan? Sangat berat sekali, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, puji syukur. Inilah kasih karunia. Dia itu menyentuh kita di mana kita berada. Bahkan Yesus menyerap semua kenajisan kita dan memberikan kepada kita apa? Kebenaran, kekudusannya. Di bawah hukum Taurat, this the second. Saudara, you can take home with this. Di bawah hukum Taurat, yang kudus menyentuh yang najis, yang kudus menjadi najis. Tetapi di bawah kasih karunia, yang kudus menyentuh yang najis justru menjadi kudus. That is grace. That's how grace approach. Dia nggak takut, saudara. Di bawah hukum Taurat, don't touch this, don't touch that, don't touch this, don't touch that. Yesus dia pergi ke tempatnya orang sakit, dia sentuh. Yesus itu menyucikan yang najis. Satu perkataan dari Yesus, jadilah engkau tahir. That's it. Dan orang itu sembuh total seketika itu juga. Amin. Ini adalah gambaran bahwa Yesus itu berkuasa menyucikan dosa kita. Dia berkuasa, saudara-saudara. Sama seperti tubuh kusta itu disembuhkan, hati kita pun disembuhkan, disucikan oleh darahnya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 katakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Yesus berkata, aku mau. Aku mau. Harusnya Yesus nggak usah ngomong aku mau kan? Yesus cukup berkata, kamu tahir. Tapi ditanya, Lord, if you are willing, dia harus ngomong, aku mau. Amin. Setelah itu, dia bukan hanya itu. Dia rela, dia rindu menyucikanmu pada hari ini juga. Bukan hanya hari ini. Saat ini juga kasih karunia menyucikan kamu dari dosa. Dan sekali kamu disucikan oleh Tuhan Yesus, tidak bisa balik lagi, saudara. It's irreversible.
Kamu sekali disembuhkan dari kusta, dari dosa. Keadaanmu dulu yang berdosa itu. Selama kita belum terima Tuhan Yesus, kita ini masih disebut sebagai orang kusta, saudara. Detik kita udah terima kasih karunia-Nya, kita disebut imamat yang rajani. The Holy Ones. Umat yang kudus. Pilihan Allah. Dan itu adalah sebutanmu. You are the saints. Never call yourself the sinners. Saudara itu adalah orang yang kudus, yang dikuduskan. Saudara, bukan hanya itu aja. Saya pikir ini udah cukup kan? Saya pikir Yesus sembuhin orang jadi tahir is enough. Harusnya enough kan? Enggak loh. Lihat ya yang terjadi. Setelah disembuhkan itu Yesus itu nyuruhin apa? Orang kusta ini menunjukkan diri ke imam. Dan mempersembahkan korban menurut hukum Musa. Lukas 5 ayat 14. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dikuduskan bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi dipulihkan juga dengan sesama. Dipulihkan, saudara. Artinya, Yesus bukan hanya menyembuhkan, tetapi mengembalikan mereka ke komunitas dan hadirat Tuhan. Artinya kamu boleh komunion lagi. Saudara-saudara, detik saudara terima lahir baru, saudara adalah bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Saudara nggak pernah akan ditolak untuk selama-lamanya. Saudara selama-lamanya oke. Hubunganmu dengan Bapa oke. Dosa ini membuat orang ini jadi terasing. Tapi Yesus mengembalikan kita kepada keluarga kerajaan. Dulu tinggal di luar perkemahan. Sekarang diundang masuk ke dalam rumah Bapa. Siapa yang suka, saudara? Invited in the mansion of the Father. Dan tidak pernah disebut orang najis sama sekali. Di sini kita melihat ya satu hal. Di bawah Taurat, hukum, agama, nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan kita dari dosa. Amin. Nggak ada, not even once. Hukum, agama, apapun di seluruh dunia ini nggak bisa. Kamu berbuat baik, nggak bisa menyembuhkan kamu dari dosa. Cuman Yesus yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan kebenaran, yang sanggup menyembuhkan kita dari dosa dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. This is another good news. Hari ini, Yesus yang sama masih menyembuhkan. Yesus itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. This is the word bukan dari saya ya. Bukan saya kasih kalian tuh harapan. Enggak. Ini Alkitab yang ngomong. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Artinya, hari ini ada kesembuhan nggak? Ada. Besok ada kesembuhan nggak? Ada, saudara. Jangan takut, saudara. To receive. Kuasa yang menyentuh orang kusta yang dahulu adalah kuasa yang sanggup menyentuh kita hari ini juga. The same power. Kita percaya Yesus itu masih menyembuhkan luka hati yang terdalam. Yesus masih menyucikan orang yang berdosa. Dia masih memulihkan hubungan yang hancur. Dan dia masih mengangkat orang yang terbuang. If you're feeling like a cast out, engkau merasa di-reject, engkau merasa ditolak, engkau merasa gagal, Yesus yang sama sampai hari ini masih mau menolongmu. Masih mau menolongmu. Yesus bukan hanya dia mau menjamah, dia bersedia menjamah hidupmu hari ini. Today. Yesus masih menyembuhkan. Yesus itu masih menyembuhkan dan masih bersedia menjamah kehidupanmu pada hari ini.